Halo pendengar Ceribis Corner, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Lama sekali sudah nggak bersuap-suap. Dan kali ini saya mau update tentang kenapa saya tiba-tiba berhenti posting podcast. Karena satu dan beberapa hal yang membuat saya nggak ada waktu untuk posting, untuk rekam, untuk edit segala macam. Karena membuat podcast itu nggak butuh waktu hanya 1 jam, ya kan? Dari proses merekam, edit, posting, segala macam itu butuh 1-3 hari mungkin. Tergantung pendek dan panjangnya podcast. Sebenarnya saya banyak topik, banyak draft yang sudah tersimpan untuk bahan podcast, tapi karena ya kesibukan, so sibuk, jadinya ya itu jadi terlantar gitu. Jadi karena pekerjaan baru ini saya nggak banyak waktu untuk merekam podcast gitu. Sebenarnya sih bisa, cuman karena kalau udah pulang kerja kan capek, udah gitu saya masih mengajar Zumba dan saya juga jualan kerajinan tangan kan, handmade gitu. Jadinya kayaknya tuh kalau misalnya nggak kerja, rasanya pengen istirahat aja gitu. Sebenarnya saya punya jadwal untuk dari rekam, edit sampai publishing gitu. Cuman itu biar meskipun udah punya jadwalnya, tapi saya tetap aja kalau misalnya udah waktunya untuk posting atau waktunya untuk merekam, saya tuh jadi kayaknya lebih baik istirahat aja deh gitu. Karena kan kalau badan itu rasanya capek banget dan nanti kalau terforsir terus kan jadi sakit. Nah saya nggak mau gitu kan. Jadi saya butuh untuk taking care of myself. Ya gitu deh. Jadi kenapa kemarin-kemarin itu nggak sempet untuk melanjutkan podcast gitu. Jadi sekarang kerja di mana sih? Ya pokoknya kerja di tempat yang lebih nyaman, dapat teman kerja yang baik-baik, lucu-lucu, punya bos yang juga baik hati, kerja bisa fleksibel, dan pokoknya nyaman sekali dan nggak jauh dari rumah juga. Jadi kalau misalnya berangkat kerja itu nyaman gitu, nggak ada traffic jam karena nggak ada lampu lalu lintas. Ya jadi deket banget dari rumah tempat kerja saya ini. Dan pekerjaan baru saya ini banyak berdiri dan banyak jalan. Sebenarnya hampir sama dengan pekerjaan yang sebelumnya, cuman yang ini tuh lebih banyak aktif gitu. Dan tapi saya suka banget. Sebenarnya juga mendapatkan pekerjaan yang sekarang ini tanpa sengaja, tanpa planning gitu. Karena sebenarnya waktu itu ingin membantu teman untuk cari kerja, tapi nggak tahu kenapa saya terus tiba-tiba kenapa nggak nyobain sekalian gitu, sekalian tanya-tanya gitu. Soalnya kan di website itu kalau sekarang kan ada ada WhatsApp gitu, ada tombol WhatsApp yang kita bisa klik dan mungkin bisa tanya-tanya tentang pekerjaan ini gitu. Awalnya sih begitu rencananya, ingin tanya-tanya dulu persyaratan dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika saya klik tombol WhatsApp ini yang niatnya ingin bertanya tentang pekerjaan ini, ternyata itu adalah interview. Jadi langsung interview guys. Ya sudah, jadi saya lanjut aja. Ditanya nama, terus mau kerja berapa jam dalam seminggu, mau kerja full time atau part time, atau mau kerja di bagian apa, segala macem. Jadi saya asal ngikutin aja pertanyaan mereka ini. Ya bukan mereka sih, sebenarnya pertanyaan si robot ini ya. Karena kita kan nggak ngobrol dengan orang, jadi ngobrolnya dengan robot kan. Terus diminta foto diri, suruh selfie gitu. Tapi karena saya sudah punya stok foto untuk melamar pekerjaan, jadi saya kirim yang foto itu.
terus suruh kirim dokumen lamaran pekerjaan, biodata segala macam ya, untuk apa, pokoknya dokumen-dokumen untuk melamar pekerjaan gitu loh. Akhirnya saya kirim semua, terus saya bilang ke teman saya kalau, "Loh ini ternyata interview loh." Terus teman saya juga bilang, "Oh iya sama, aku juga gitu, ternyata interview." Dan posisi dia saat itu ada di Indonesia gitu kan. Jadi gimana ya, karena dia di Indonesia pengen ke Jerman juga. Sebenarnya niatnya juga mau tanya-tanya persyaratannya kalau misalnya dia nggak bisa bahasa Jerman segala macam gitu kan. Terus anyway, setelah chat dengan robot itu 2-3 hari setelah itu saya dapat panggilan telepon dari kantor itu. Saya dapat telepon, terus beliau bilang, Anda bisa nggak datang hari ini jam sekian untuk interview, kita ingin berkenalan dengan Anda gitu. Kaget juga sih sebenarnya. Terus saya bilang, ya saya akan datang besok jam sekian gitu, dan gak jauh juga dari rumah kan. Terus gimana ya, rasanya kaget juga karena saya benar-benar gak nyangka gitu loh, ternyata dapat panggilan gitu kan. Dan yang awalnya ingin bantu teman itu dan sudah chat dengan WhatsApp, dengan Robert di WhatsApp itu, saya nggak cerita ke siapa-siapa, nggak cerita ke suami, nggak cerita ke kerabat yang lain. Pokoknya waktu itu kan mikirnya hanya ingin membantu teman. Jadi saya mikir ini paling juga cuma robot, paling nggak begitu diperhatikan gitu kan. Tapi ternyata dapat panggilan interview gitu. Ya sudah, akhirnya hari itu saya datang. Saya sudah punya feeling ini bosnya kayaknya orang baik, karena ada aura positif gitu. Karena saya kan bisa membaca aura positif orang sih. Pokoknya udah ada feeling bagus gitu. Ketika saya masuk ke kantornya, terus dia menyapa juga dengan ramah, dengan open minded gitu kan. Terus diwawancara, ditanya ini itu, dan saat itu juga saya dapat pekerjaan itu. Wow, nggak nyangka banget. Maksudnya ini tuh bukan planning saya dan bukan tujuan saya untuk, maksudnya bukan pernah jadi ada di pikiran gitu kalau saya ingin mengambil pekerjaan di posisi ini gitu. Terus akhirnya ketika diwawancara, beliau tanya, kenapa Anda mau mulai pekerjaan di bulan Juni gitu, tahun depan, maksudnya ya tahun ini gitu. Terus saya bilang ya karena bulan Mei saya mau pulang kampung dan saya sudah beli tiket pulang kampung. Jadi itulah kenapa saya bilang saya bisa mulai kerja bulan Juni gitu. Terus beliau bilang ya nggak apa-apa, Anda mulai aja bulan Mei, awal Mei gitu kan, karena saya pulang kampungnya di akhir Mei gitu, pokoknya di tengah bulan Mei gitu. Beliau bilang Anda mulai aja awal bulan Mei, tanggal 1 Mei mulai kerja, terus Anda ambil cuti libur gitu. Terus saya tuh kayak yang, hah? Segampang itu, saya mikirnya gitu. Terus beliau bilang, jadi ini cutinya cuti libur dan tetap dibayar gaji gitu. Wow. Pokoknya nggak nyangka sekali. Terus saya bilang ya oke, saya terima tawarannya gitu. Dan beliau juga tanya kenapa melamar pekerjaan ini segala macem. Ya saya jawab sejujurnya kan. Terus juga di saat interview itu saya juga bilang kalau saya 2 kali seminggu itu mengajar Zumba. Jadi kalau bisa hari Senin dan hari Rabu itu saya kerja pagi misalnya gitu. Terus beliau bilang, oh nggak apa-apa, saya bisa atur itu jadwal kerjanya gitu. Setelah itu pulang, terus kayak di perjalanan tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu, nggak percaya gitu. Ya kayak masih dengan shock, tapi shocknya seneng banget. Dan sampai rumah nunggu suami pulang kerja, terus saya bilang saya dapat pekerjaan di sini. Terus dia bilang, kok bisa? Kok nggak ngomong dulu? Ya gimana mau ngomong, karena nggak ada rencana untuk melamar pekerjaan itu kan. Jadi saya nggak cerita apa-apa gitu, karena nggak nyangka akan dapat pekerjaan ini gitu.
Ya sudah, akhirnya bulan Mei saya mulai kerja, tapi karena saya nggak ada pengalaman di pekerjaan ini, jadi saya kayak di training gitu 2 minggu di tempat lain, di cabang lain gitu. Training 2 minggu di situ, terus diajarin semua lah dari nol gitu kan. Setelah 2 minggu, ya udah saya cabut liburan ke Indonesia. Dan akhir Mei itu saya cek karena kita dapat dokumen juga di mana kita bisa mengecek gaji atau formulir-formulir lainnya gitu. Akhir Mei itu saya cek karena saya dapat email, Anda dapat ada dokumen baru yang masuk gitu. Jadi saya cek, ternyata saya dapat gaji dan itu full gaji padahal masih 2 minggu training istilahnya. Dan itu gaji full 1 bulan. Jadi liburan itu benar-benar dibayar. Dan ya setelah pulang kampung, terus mulai kerja di tempat saya itu, pertama tuh awalnya kayak, wah saya orang asing sendiri di sini. Semua kolega itu orang Jerman asli semua, nggak ada campuran-campuran gitu. Asli Jerman semua. Awalnya saya kayak deg-degan, gimana gitu. Di pekerjaan saya sebelumnya sih ada juga orang Jermannya, cuman nggak banyak. Jadi lebih banyak campuran atau dari negara lain gitu. Dan di pekerjaan ini semua orang Jerman asli. Awalnya sih ya kayak gugup, kayak gimana ya, saya asing sendiri gitu. Dan tahu sendiri orang Jerman itu kalau misalnya belum kenal betul, mereka lebih suka menjaga jarak dan gak banyak ngomong. Dan mungkin kesannya kayak sombong gitu. Padahal mereka tuh gak sombong, mereka sebenarnya baik. Cuman orang Jerman itu kalau belum kenal dengan seseorang, mereka akan jaga jarak, terus gak murah senyum. Jadi memang ya kesannya kayak sombong gitu. Dan mulai kerja 1-2 minggu, terus akhirnya kenal betul teman-teman kerja. Dan saya benar-benar bersyukur punya teman kerja yang baik-baik semua dan lucu-lucu. Jadi ya singkat cerita seperti itulah kejadiannya. Kok kejadiannya sih, situasinya kali ya. Kenapa saya tiba-tiba nggak posting podcast gitu. Terus apalagi ya, bulan Desember di pekerjaan juga mulai sibuk, banyak yang sakit juga. Kalau musim dingin tuh di sini, wah pokoknya banyak yang sakit flu, pokoknya lebih banyak sakit flu deh. Jadi banyak lembur, ya lemburnya ya dibayar tentunya. 2 bulan 3 bulan mulai kerja itu saya merasa kayak capek ya, lebih capek gitu karena banyak berdiri dan jalan. Cuman saya tuh benar-benar enjoy, dan apalagi juga teman-teman kerja tuh semua baik-baik. Ya mungkin ada satu yang nggak kurang cocok, cuman overall mereka tuh baik-baik semua. Dan kalau berangkat kerja jadinya tetap semangat gitu. Pokoknya selalu ada mood baik, mood bagus ketika mau masuk kerja gitu. Dan apalagi juga bosnya tuh sampai sekarang saya belum pernah melihat dia yang bete gimana. Dan selama ini kalau saya misalnya request masuk pagi atau request libur, misalnya anak ulang tahun gitu, selalu dikabulkan gitu. Jadi kita tuh bisa request mau kerja jam berapa, terus atau ambil cuti libur sehari misalnya, atau weekend pengen libur gitu juga bisa. Jadi benar-benar fleksibel pekerjaan ini, dan saya benar-benar bersyukur dari tidak kesengajaan ini saya nyaman di pekerjaan ini. Setelah 6 bulan, jadi trial kerja itu 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti diperpanjang 6 bulan lagi, dan setelah itu jadi pekerja tetap, kayaknya seperti itu. Dan kemarin sudah 6 bulan saya dipanggil sama bos. Terus beliau bilang kalau
kontrak kerja saya diperpanjang sampai bulan Juni tahun depan. Jadi ini trial kedua, saya sekarang di trial kedua gitu. Dan beliau juga tanya, gimana? Kamu masih nyaman bekerja di sini? Terus ada masalah apa? Atau mungkin ada unek-unek yang mau diomongkan gitu. Ya karena saat ini saya nggak ada masalah, saya bilang ya so far so good. Pokoknya saya nggak ada masalah sama sekali dan saya sangat nyaman kerja di sini. Terus beliau bilang, oh ya bagus, kami senang banget dengernya gitu. Terus apa lagi ya? Oh yes, bulan Oktober kemarin saya kayaknya mulai Agustus. Ya, mulai Agustus saya itu gantiin kelas Zumba teman kolega Zumba gitu. Jadi awalnya memang gantiin kelas dia karena dia sakit, nggak bisa ngajar. Jadi saya jadi penggantinya gitu untuk sementara. Terus karena penyakit lututnya itu tambah parah, akhirnya dia melepaskan kelasnya dan tanya saya gitu, saya mau nggak gantiin mengambil alih kelasnya untuk selamanya gitulah pokoknya. Terus saya bilang bisa sih sebenarnya, cuman saya harus ngomong dengan bos saya dulu karena saya kan sudah punya jadwal tetap hari Senin dan Rabu itu saya nggak akan masuk kerja siang gitu. Jadi saya nggak tahu bisa nambah 1 hari lagi atau enggak. Ya terus akhirnya saya coba dulu, karena untungnya hari Kamis itu saya selalu dapat free, nggak kerja atau saya masuk pagi gitu. Jadi saya bisa ngajar hari Kamis juga. Terus akhirnya setelah saya dapat perpanjangan kontrak itu, saya bilang sama bos kalau saya ada tambahan jadwal ngajar Zumba karena mereka ingin saya ngajar di tempat mereka gitu. Terus bosnya tuh kayak yang ngeliatin yang are you kidding? Karena saya tanya, bisa nggak kalau hari Kamis itu saya masuk pagi aja gitu kan. Terus ya itu kayaknya jawaban dia mukanya tuh kayak gimana gitu. Cuman untungnya beliau nggak apa-apa gitu. Dan saya juga bilang saya nggak mesti full sebulan masuk pagi sih. Saya bisa kok misalnya 1 hari itu saya masuk siang, nggak masalah gitu. Pokoknya saya juga ngajar Zumba ini saya juga ingin fleksibel, nggak harus tiap minggu ada gitu. Karena ini kan kerja sampingan istilahnya, hobi dan kerja sampingan kan. Jadinya saya ingin lebih mementingkan pekerjaan di sini gitu daripada Zumba. Saya bilang gitu. Dan setelah itu beliau bilang, oh nggak apa-apa, saya nanti bisa diatur gitu katanya. Ya sudah, akhirnya sampai sekarang sih saya nggak ada masalah gitu. Saya tetap dapat jadwal masuk pagi dan tetap bisa ngajar Zumba hari Kamis. Dan itulah kenapa saya jadi minim waktu untuk ngerekam podcast. Jangankan ngerekam podcast, ketemu teman pun saya sudah nggak ada waktu. Bukan gak ada waktu sih, cuman minim aja, lebih dikit waktunya gitu, dan lebih sulit untuk mencari jadwal ketemu dan ngumpul dengan teman-teman gitu. Jadi harus menyesuaikan jadwal satu dengan yang lainnya, karena kita semua kan nggak jadwal kerja semuanya kan nggak sama gitu kan, tiap orang berbeda-beda. Ada yang tiap weekend itu libur, kalau saya kadang kerja itu, dan jadinya lebih susah untuk mencari waktunya, waktu ketemu susah. Dan kalau apalagi juga selain jadwal kerja, ngajar Zumba dan jualan, saya kan juga ada janji dokter atau janji yang lain gitu kan. Itulah kenapa saya jadi sok sibuk. Ya gimana ya? Ya, that's life gitu. Karena saya juga enjoy dan saya nggak ada masalah dengan situasi saat ini karena saya benar-benar enjoy dan meskipun minim waktu, tapi saya tetap berusaha untuk mencari waktu luang untuk ngumpul dengan teman atau keluarga itu. Kalau nggak kan bisa gila ya.
Nah, terus di samping itu update apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi sih. Ya itu sih salah satu alasan kenapa saya jadi jarang posting podcast. Sekarang di sini tuh cuaca sudah mulai dingin tentunya, dan siangnya juga pendek, dan kadang pun cuman gelap, matahari nggak keluar, jadi kayak mendung terus gitu. Bulan Desember ini juga sudah mulai banyak orang yang pada stres karena Natal dan pergantian tahun baru. Nggak tahu ya, orang di sini tuh lebih, kalau bulan Desember tuh lebih banyak suka bilang stres gitu. Aduh, saya tuh stres banget bulan Desember, banyak janji, banyak ini, banyak itu, kayaknya mikirin tuh stres banget gitu. Ya mungkin kayak di Indonesia kali ya, kalau mau Lebaran gitu orang pada stres mau masak apa, terus besok harus ke sini, besok harus ke situ, ngumpul sama ini, ngumpul itu, banyak acara kan. Begitu juga di sini. Di sini orang-orang sudah banyak acara gitu. Ya acara Natal di tempat kerja, Natal dengan perkumpulan yang lain, atau nanti di hari Natal juga harus sama juga keliling gitu. Kalau saya pribadi sih nggak begitu stres ya, cuman memang mulai masuk Natal itu pesanan lebih banyak, lebih ribet karena sendirian ngerjainnya, dari proses bikin, membungkus, mengirim. Jadi kadang tuh saya bawa pesanan yang sudah siap untuk dikirim ke kerja gitu. Saya bawa ke kerja, ke tempat kerja, karena tempat kerja saya itu nggak jauh dari kantor pos. Jadi cuma jalan paling 5 menit itu udah ada kantor pos untungnya ya. Dan ada rencana apa di akhir tahun ini? Akhir tahun ini sih saya nggak ada rencana khusus. Seperti biasa ngumpul dengan keluarga. Kalau Natal itu tanggal 24-nya biasanya ngumpul sama tetangga-tetangga, dan kita kayak ada tradisi lah minum mulled wine gitu. Itu sudah jadi tradisi selama saya tinggal di sini. Terus tanggal 25-nya pagi suami masak. Saya nggak pernah masak di bulan Natal karena saya pribadi nggak merayakan Natal, jadi hanya ikut merayakan gitu. Ya, jadi suami yang masak, terus dan sorenya kita ke mertua, kita ngopi dan makan kue di sana, ngumpul sama keluarga besar, terus bagi-bagi hadiah. Dan tahun barunya biasanya kita di rumah aja, di rumah. Terus nanti kalau sudah jam 00, jam pergantian tahun baru, kita keluar, kita bersulang bersama tetangga-tetangga, karena tetangga pada keluar semua, terus menyalakan mercon gitulah. Kok mercon sih? Kembang api. ya ada merconnya juga sih ya. Kembang api, terus sambil bersulang mengucapin selamat tahun baru dengan tetangga-tetangga, terus habis itu masuk rumah tidur. Terus biasanya paginya kita jalan-jalan, karena rumah saya dekat dengan hutan, jadi paginya biasanya kita jalan-jalan ke hutan gitu, sambil membakar kalori malam tahun baru. Ya enggak juga sih. Ya pokoknya seperti itu. Ya, kayaknya update-nya segitu dulu, karena saya nggak ada updatean lagi. Atau apa ada yang lupa ya? Sepertinya enggak. Ya kayaknya sih itu dulu update dari saya. Dan saya berharap semoga kalian bisa memaklumi. Emang ada yang dengerin? Ya anyway, semoga kalian sehat-sehat terus, dan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan Natal. Dan semoga juga hari Natalnya damai bersama keluarga, penuh kebahagiaan, jaga kesehatan pokoknya. Selamat menikmati pergantian tahun baru. Semoga tahun baru juga membawa semangat baru, membawa
impian-impian baru mungkin. Dan semoga tahun depan membawa keberuntungan dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan semoga saya bisa lebih rajin posting podcast. Tapi mungkin saya akan posting podcastnya semau saya. Semau saya, dan kapan saya ada waktu saya akan posting. Kalau nggak ada waktu ya nggak posting. Biasanya kan tadinya seminggu sekali ya. Jadi mungkin saya akan posting semau saya aja deh gitu. Karena lebih memudahkan kayaknya. Oke deh, sekian dulu dari saya. Dan pokoknya jaga diri kalian baik-baik. Tetap semangat, tetap senyum, tetap baik dengan diri kalian sendiri. Menjaga pikiran tetap positif. Dan pokoknya semoga apa yang kalian harapkan, kalian impikan akan terwujud tahun depan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah!